Oke, brother sekalian, berjumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita, Mr. Sitopu Auto. Oke. Jadi di sini saya akan mencoba membantu teman-teman untuk memberikan tips-tips atau cara-cara membeli mobil bekas sesuai dengan kantong teman-teman tanpa memikirkan biaya-biaya tambahan yang akan keluar setelah membeli mobil bekas. Jadi kita tahu sendiri, untuk membeli mobil bekas itu tak segampang membeli mobil baru, karena kalau membeli mobil bekas itu kita harus survei terlebih dahulu, kita harus lihat mobilnya bagus atau tidak, kita harus sesuaikan juga dengan kantong kita. Berbeda dengan mobil baru itu sendiri. Kalau mobil baru kita tinggal lihat di internet apakah mobil itu spesifikasinya sesuai untuk kebutuhan kita gitu. Nah, jadi di sini saya akan membagikan tips untuk teman-teman bagaimana cara atau tips membeli mobil second atau bekas. Nah, jadi di sini untuk yang pertama itu teman-teman harus punya perhitungan anggaran. Nah, jadi untuk membeli mobil bekas ini kita harus punya yang namanya budget. Nah, jadi teman-teman harus menghitung berapa budget yang harus teman-teman keluarkan untuk membeli mobil. Nah, itu bisa dipakai untuk mobil baru juga. Tapi kalau untuk mobil bekas itu teman-teman harus mempersiapkan yang namanya budget tambahan. Budget tambahan untuk apa? Sekiranya mobilnya namanya mobil bekas ya teman-temannya, kadang itu mobilnya juga bisa ada kendala yang lain. Namanya juga mobil bekas, terkadang itu bisa di kaki-kaki atau dimanapun itu gitu. Bisa kurang nyaman gitu, namanya juga mobil bekas. Tapi itu balik lagi ke teman-teman, itu harus melihat dengan lihai apakah mobil ini nanti suatu saat atau beberapa minggu atau beberapa bulan akan ada masalah atau tidak gitu. Nah, jadi kalau di kita sendiri Bluebird itu kita semaksimal mungkin kita buat konsumen itu tidak mengeluarkan budget lagi setelah membeli mobil bekas. Nah, jadi untuk teman-teman mungkin itu, jadi untuk anggarannya mungkin teman-teman harus mempersiapkan anggaran, perhitungan budget yang harus disediakan untuk membeli mobil bekas. Selanjutnya harus dilakukan riset tentang merek mobil, merek dan jenis mobil. Jadi kalau untuk teman-teman kadang itu ada yang untuk yang berkeluarga mungkin itu bisa pilihan mobilnya di tipe yang minibus atau yang MPV. Nah, kalau yang untuk baru-baru nikah mungkin yang tipe sedan, atau yang tipe sporty atau apalah gitu. Nah, jadi teman-teman bisa menyesuaikan mereknya. Jadi umpamanya teman-teman milih ini untuk membeli mobil yang tidak cukup atau dua baris lah istilahnya, atau yang tidak terlalu banyak penumpang, itu bisa teman-teman bisa alternatifnya itu bisa ke sedan. Kenapa? Karena mungkin ya teman-teman pingin mobil yang bagus tapi penumpangnya tidak terlalu banyak. Nah, jadi untuk teman-teman itu bisa riset dulu masalah jenis mobil dan kebutuhan, dan juga langsung nanti setelah jumpa kebutuhannya itu bisa langsung kita ke jenis mobilnya ataupun merek mobilnya. Nah, bisa nanti kalau teman-teman ingin merek Honda, bisa merek Toyota, Mazda atau apalah yang lain, banyak yang di luar sana merek mobil. Nah, jadi itu teman-teman harus lakukan riset ke situ dulu gitu. Apa kelebihan dan kekurangannya Honda, apa kelebihan dan kekurangan Toyota. Mungkin kalau untuk Toyota
sendiri itu kelebihannya itu spare part yang gampang ditemukan di mana-mana gitu. Nah, untuk Honda mungkin ya mesinnya bandel atau apa itu tergantung riset dari teman-teman. Mungkin kalau ada teman-teman juga memberi masukan gitu bisa dipertimbangkan. Oke, untuk selanjutnya itu ada di periksa riwayat kendaraannya. Nah, riwayat kendaraannya. Jadi kalau untuk kita itu di Bluebird, untuk teman-teman ya biar teman-teman tahu, itu untuk riwayat servis kita itu lengkap. Untuk riwayat servis kita lengkap, mulai dari mobil itu dipakai, mulai dari pertama kali dirakit. Nah, itu kita semua lengkap datanya. Servisnya tanggal berapa, ganti oli, apakah mobilnya pernah kecelakaan ringan, karena kalau kecelakaan berat itu mobil udah di klaim asuransi. Jadi kadang kalau ada yang pernah serempet baret itu ketahuan di riwayatnya. Nah, jadi kalau untuk teman-teman yang mau membeli mobil bekas itu dari tangan perorangan, itu teman-teman mesti harus lebih jeli lagi, harus lebih jeli lagi. Kadang memang kalau untuk pemakaian pribadi, untuk riwayatnya itu mungkin kurang lengkap ya, kurang jelas. Nah, namanya juga pribadi, dia datanya mungkin ya servisnya kapan itu kadang kita nggak tahu, ataupun memang buku servisnya udah hilang atau kemana gitu. Kalau untuk di Bluebird sendiri itu riwayat servisnya itu kita bisa temukan gitu. Jadi untuk itu tips selanjutnya, teman-teman harus melihat yang namanya riwayat servis. Juga ada kendala-kendala apa yang pernah dilakukan mobil, apakah mobil pernah tabrak atau banjir atau apa. Jadi teman-teman memang harus jeli di situ kalau untuk membeli mobil bekas. Oke, untuk selanjutnya periksa kondisi mobil. Nah, ini nggak kalah pentingnya, periksa kondisi mobil. Jadi dari kondisi mobil kita bisa tahu berapa budget yang bakal kita keluarkan setelah membeli mobil bekas tersebut. Nah, jadi kalau teman-teman kan pinginnya kan, kalau saya pribadi tuh beli mobil ya kalau bisa yang mulus lah, nggak ada kendala. Tapi terkadang kalau kita membeli mobil bekas, jaminan itu hampir tidak bisa kita dapatkan, kecuali memang kita belinya di showroom atau di ya PT-PT yang menjual mobil-mobil bekas. Nah, jadi untuk itu teman-teman harus lebih jeli lagi. Apakah mobil itu apakah mobil itu ada riwayat tabrakan dari banjir. Karena kalau kondisi fisik udah pernah tabrakan itu bakal mempengaruhi performa, apalagi dia pernah tabrakan dan kena engine. Nah, itu lebih parah lagi, kena engine. Nah, kalau udah mobil tabrakan itu apalagi sudutnya udah tabrakan yang udah parah, nah, itu bakal berpengaruh, bakal ada suara-suara yang gak menyenangkan di mobilnya. Waktu dia berjalan itu ada bunyi-bunyi yang mungkin mengganggu suasana di dalam mobil gitu. Ataupun mungkin teman-teman pernah lihat mobil yang bekas banjir, kolong-kolongnya karatan, kaki-kakinya karatan, ya itu mungkin bisa ya bermasalah lah. Jadi teman-teman harus menyiapkan budget yang lebih untuk mobil-mobil yang pernah mengalami hal-hal seperti yang tadi saya katakan. Nah, beda halnya dengan kita. Nah, kalau kita di PT Bluebird itu kita mengeluarkan unit itu yang bukan bekas tabrak atau banjir. Nah, jadi kalau untuk unitnya sendiri yang udah bekas tabrak itu langsung diklaim asuransi. Ataupun ada unit-unit kita yang pernah ada baret, nah itu kita
jadi ya hampir 80% hampir seperti mobil baru lagi. Itu tips untuk teman-teman. Oke, berhubung ada kesalahan dan masalah di perangkat saya, jadi saya membuat videonya itu di hari yang berbeda. Mohon maaf ya guys. Untuk mempersingkat, kita lanjut saja ke tips berikutnya. Nah, jadi tips berikutnya itu selalu lakukan uji coba kepada mobil yang akan Anda beli. Selalu lakukan uji coba di unit atau mobil yang akan Anda beli. Nah, jadi artinya begini ya teman-teman ya. Kalau kita membeli mobil bekas itu tidak selalu kita lihat dari tampilannya. Jadi bagaimana supaya kita melihat performanya, yaitu dengan cara melakukan tes jalan. Jadi kita coba untuk mengendarai mobilnya di kecepatan tinggi, karena kebanyakan mobil itu bermasalah di kecepatan tinggi, di atas kecepatan 100 atau RPM yang tinggi. Itu kita bisa identifikasi masalah dari mobil tersebut. Nah, jadi kalau di Bluebird sendiri kita bebas melakukan tes jalan. Maksudnya ya konsumen mau tes jalan ya terserah, bisa tes jalan untuk melihat apakah unit itu cocok atau seperti yang diinginkannya gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada pastikan dokumennya lengkap, pastikan dokumen kendaraannya lengkap. Nah, jadi ini gak kalah pentingnya ya guys ya. Untuk dokumen itu sangat penting. Namanya kita punya kendaraan bermotor, itu semua surat itu harus ada, baik itu STNK, baik juga BPKB. Nah, dan juga kalau untuk membeli mobil bekas itu Anda harus ada bukti serah terima ataupun kwitansi. Nah, itu harus ada. Jadi itu bukti-bukti itu atau surat-surat itu harus lengkap. Nah, jadi untuk teman-teman itu lihat apakah pajaknya masih hidup, teman-teman lihat kalengnya masih lama, matinya berapa gitu. Terus kalau teman-teman mau langsung angkat berkas, balik nama, itu budgetnya berapa, kena berapa. Nah, itu teman-teman harus bisa menghitung-hitung lagi ke situ. Maksudnya kalau mau ngambil mobil, banyak ini mau ngambil mobil, dia mobil bekas harga murah tapi pajak mati. Pajak mati berapa tahun, 5 tahun, kaleng mati, dijual di bawah harga pasaran, 5 juta. Tapi ujung-ujungnya nanti teman-teman bayar untuk ngehidupin surat-surat dan pajaknya, STNK, itu lebih dari 5 juta gitu. Berarti itu kan udah gak worth it lagi gitu. Nah, jadi untuk teman-teman mungkin untuk surat-surat itu memang harus dicek lagi, harus lengkap, baik itu PKB dan juga STNK. Dan untuk nomor mesin juga, nomor rangka apakah sesuai dengan yang ada di STNK. Jadi karena ketakutan kita itu untuk membeli mobil ataupun kendaraan bermotor itu dia ya jauh-jauh lah, mungkin ada yang mobil ya tidak sesuai dengan STNK-nya atau mobilnya tidak lengkap gitu dibawa, ataupun mobil-mobil yang dari Jakarta dikirim ke Medan atau keluar daerah itu dengan keadaan surat-surat yang nggak ada gitu. Tapi itu balik ke teman-teman sendiri. Kalau memang teman-teman mau pakai mobilnya di mana gitu, kalau teman-teman pakai mobilnya ya untuk ngelangsir sawit, ya gak masalah, gak usah pakai surat-surat juga apa-apa ya gitu. Oke, selanjutnya itu ada di ajak seorang mekanik yang terpercaya. Oh, ini ajak seorang mekanik terpercaya. Nah, jadi untuk ini saya ada sedikit pengalaman teman-teman. Kita di sini kemarin ada yang beli mobil. Nah,
Jadi dia bawa mekanik itu di awal, Nah, jadi bawa mekanik di awal. Setelah dicek, jadi mesin bagus, keadaan mobil bagus, jadi barangnya dibawa. Setelah itu tidak lama, selang 3 bulan atau berapa bulan, dia bawa mobilnya ke luar daerah. Terus dia bawa mobilnya ke luar daerah, dia ada permasalahan. Nah, rupanya sebelum mobil dibawa ke rumah dia, jadi mekaniknya itu bawa dulu ke bengkelnya. Nah, jadi ini harus bisa kita pahami ya, maksudnya bawalah mekanik yang terpercaya agar tidak terjadi kendala. Nah, jadi untuk cerita saya yang tadi itu rupanya mekaniknya itu, si oknum mekaniknya ada beberapa part yang diambil dia, yang mungkin menurut dia harga dari part itu lumayan tinggi gitu. Nah, jadi kalau untuk teman-teman yang mau ambil mobil, kalau bisa bawa mekanik, dan mekanik itu adalah mekanik yang terpercaya. Jangan mekanik yang mungkin dia mengaku-ngaku mekanik tapi ingin mencari keuntungan dari yang lebih dari apa yang harusnya dia dapatkan. Harusnya kan kalau kita menyewa mekanik itu kan kita udah kasih uang jasa lah untuk dia, agar dia melihat unit-unit dan kita puas dengan apa yang dipilih, unit-unit yang dipilih dia gitu. Mungkin itu ya guys ya. Hati-hati kalau sewa mekanik atau apa itu, kalau bisa orang yang terpercaya. Oke, selanjutnya itu pastikan harga mobil yang Anda minati itu sesuai dengan kantong, dan ceklah pasarannya. Jadi untuk pasaran mungkin Anda bisa, teman-teman bisa cek di marketplace atau di aplikasi-aplikasi lain seperti marketplace atau di OLX gitu. Nah, itu teman-teman bisa cek harga sekitar di kisaran berapa gitu. Di kisaran berapa dia harga. Mungkin teman-teman mau beli Avanza tahun sekian, tipe sekian, lihat pasaran di OLX, di marketplace, range-nya berapa gitu. Kalau di bawah range, contohnya kira-kira ada minusnya atau enggak gitu. Periksa lagi untuk surat-suratnya lengkap atau enggak gitu, teman-teman. Karena biasanya ya pasti harganya ada pasarannya gitu. Maksudnya ya memang nggak tertulis secara resmi ya, tapi mungkin itu udah diatur sama ya mungkin inspektor mekanik yang udah handal mungkin ya guys ya. Nah, untuk selanjutnya itu kita jangan ragu untuk melakukan negosiasi. Jangan ragu untuk melakukan negosiasi untuk teman-teman. Kalau sekiranya mobilnya ada minusnya, atau kira-kira teman-teman ada lihat ada baret atau AC kurang dingin, atau pokoknya ada yang tidak berfungsi bagian-bagian mobil itu, ya jangan ragu untuk yang namanya menawar ya. Tawar aja, barangkali teman-teman bisa mengurangi harga kalau untuk mobil yang ada minusnya. Jadi kan itu tadi yang harus kita yang memang harus perlunya kita bawa mekanik, yaitu jadi untuk melihat itu barangkali dia bisa mengurangi harganya. Jangan ragu untuk melakukan penawaran ya teman-teman. Oke, yang terakhir itu dan tidak kalah penting, itu cek riwayat mobil, apakah pernah mengalami kecelakaan ataupun kebanjiran. Nah, jadi di
di Bluebird sendiri, di kita sendiri itu yang namanya kecelakaan, apalagi yang kecelakaan besar, dan itu kecelakaannya bisa mengenai engine ataupun banjir yang berpengaruh ke mesin, itu kita udah diklaim sama asuransi. Nah, jadi kalau untuk teman-teman itu lihat riwayat apakah pernah kecelakaan. Itu kalau pernah kecelakaan bagian depan itu kelihatan teman, di kap mesinnya, di mesin di bagian bawah itu pasti ada dia bagian-bagian yang keras, harusnya keras, itu bisa jadi lembek karena itu di restorasi. Teman-teman bisa, nanti teman-teman bisa ya cek lagi lah bagaimana tutorial untuk mencek kap mesin yang pernah kecelakaan besar, ataupun pilar mobil apakah pernah kecelakaan menggelinding, atau kecelakaan kemana, atau kecelakaan besar ditabrak dari belakang, itu pasti kelihatan. Nah, jadi riwayat itu teman-teman harus koreksi, harus periksa lagi ke pemiliknya. Ya mungkin ya pemilik ya kalau bisa menutupi ya, tapi itu mungkin tidak lah, mungkin ya penjual-penjual di Indonesia itu ya penjual-penjual yang jujur. Oke guys, mungkin itu aja untuk kali ini, tips dan trik untuk membeli mobil bekas ala Mr. Sitoku Auto. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan, atau teman-teman mungkin punya pengalaman, atau ya teman-teman, atau kata-kata saya mungkin ya kurang, ya namanya juga kita sama-sama belajar di channel ini, bisa tulis di kolom komentar. Atau teman-teman mau pesan juga mobil dari Bluebird, ya hubungi saja di 0812 6945 9801. Oke teman-teman, terima kasih buat yang sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.